Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, kita pernah membahas tembok Ya'juj dan Ma'juj yang pernah ditemukan oleh salam tarjuman bertahun-tahun silam, di mana teknologi belum secanggih dan semaju sekarang ini. Jika salam tarjuman yang tidak menggunakan alat-alat canggih saja bisa menemukan tembok Ya'juj dan Ma'juj yang telah dibangun oleh Raja Zulkarnain, mengapa di zaman modern ini sangat sulit dalam mencari keberadaannya? Sahabatku seiman, jika kita mengulas sedikit tentang sejarah, tembok itu dibangun kira-kira 300 tahun sebelum Masehi, dan setelahnya pada tahun 800 Masehi, ada seorang khilafah yang bermimpi akan tembok Ya'juj dan Ma'juj yang sudah dibangun Raja Zulkarnain. Dari tahun 800-an sampai ketika Al-Quran menceritakan tembok itu, kira-kira sudah berjarak 1200 tahun lamanya. Kita akan sedikit mengulas siapakah Ya'juj dan Ma'juj ini dan mengapa begitu ramai diperbincangkan. Mengutip buku 10 peristiwa besar menjelang kiamat kubro, Ya'juj dan Ma'juj merupakan golongan perusak dan jumlahnya lebih banyak dibandingkan manusia. Ya'juj dan Ma'juj tidak akan pernah mati sebelum melahirkan anak, dan hebatnya sekali melahirkan, sedikitnya berjumlah 1000 anak. Menjelang kiamat nanti, semua kebutuhan makanan untuk manusia akan dihabiskan oleh Ya'juj dan Ma'juj, tidak lupa hewan, sampai air. Bahkan jika air di Begawan Sehon dan Begawan Jikhon, juga Telaga Tobariyah, hanya dalam waktu sehari saja bisa kering karena diminum oleh Ya'juj Ma'juj. Bisa kita bayangkan sahabat, sebanyak apa jumlah makhluk itu, dan Allah menuliskannya tentang kisah Ya'juj dan Ma'juj ini dalam surah Al-Kahfi ayat 83 dan 99. Pada video sebelumnya, selintas kita sudah membahas tentang tembok ini. Pada saat itu para tetua suku meminta pertolongan kepada Raja Zulkarnain karena terancam oleh kehadiran suku terkejam dan terkuat sepanjang sejarah. Dialah Ya'juj dan Ma'juj. Mereka sangat senang membuat kerusakan, bahkan tidak segan untuk membunuh siapa saja. Raja Zulkarnain menyetujui permintaan itu. Dia dan pasukannya bergegas ke sebuah pegunungan, tempat di mana Ya'juj dan Ma'juj berada. Dikisahkan dalam surah Al-Kahfi dari ayat 93 sampai ayat 98. Dalam ayat tersebut terdapat dialog antara Raja Zulkarnain dan suatu kaum yang meminta pertolongan. Sampai hari ini, Ya'juj dan Ma'juj masih terkurung di balik tembok besi itu. Kemudian akan keluar dan membuat kerusakan di seluruh dunia ketika dunia diambang kiamat. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW bangun dari tidurnya, kemudian beliau berkata, "La ilaha illallah." Celakalah orang-orang Arab, karena suatu bencana akan terjadi, yaitu hari ini dinding Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka sebesar ini. Abu Sufyan, perawi hadis ini, membuat lingkaran dari jari telunjuk dan ibu jari jika diperkirakan sekitar 7 inci. Ketika tembok itu sudah terbangun, sejak itu juga tembok selalu dilubanginya setiap hari. Sejak 1200 tahun lalu, tembok itu sudah berlubang, tapi Allah tidak pernah menghendakinya sampai waktu yang telah ditentukan. Dikisahkan Ya'juj dan Ma'juj selalu berusaha melubangi tembok besi yang menjadi penghalang itu, hingga mereka hampir melihat cahaya matahari. Kemudian salah satu dari mereka berkata, "Pulanglah, besok kita lanjutkan lagi melubangi tembok ini." Keesokan harinya mereka kembali ke tembok itu dengan maksud untuk melanjutkan melubanginya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tutup lagi lubang di dinding itu, meski kemarin telah berlubang. Hal ini akan terjadi setiap hari terus-menerus sampai hari kiamat tiba. Salah satu di antara mereka berkata, "Pulanglah, insya Allah besok kita akan kembali lagi melubangi tembok ini." Maka ketika mereka mengucapkan insya Allah, keesokan harinya tembok itu tetap berlubang dan tidak kembali seperti semula seperti hari-hari kemarin. Sampai akhirnya mereka berhasil keluar dari dalam tembok besi itu dan membuat kerusakan luar biasa di seluruh dunia
pada hari kiamat nanti. Kisah ini tertulis dengan baik dalam manuskrip Arab kuno catatan dari Ibnu Khordazbi, seorang ilmuwan dan geografis yang terkenal akan karyanya Kitabul Masalik wal Mamalik. Pada tahun 843 sebelum Masehi, suatu malam di zaman kekhalifahan Bani Abbasiyah, tepatnya di masa Khalifah Al-Wathiq Billah, dia bermimpi bahwa tembok yang dulu pernah dibangun oleh Raja Zulkarnain telah jebol dan terbuka. Itu artinya kaum yang ribuan tahun lalu yakni Ya'juj dan Ma'juj telah berkeliaran bebas. Khalifah sangat ketakutan karena ketika hal itu sampai terjadi, tandanya telah terjadi malapetaka besar dan merupakan 10 tanda besar kiamat yang pernah disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalifah Al-Wathiq Billah menceritakan mimpinya tersebut kepada para pembesar istana. Khalifah meminta untuk mengecek tembok Zulkarnain apakah masih berdiri kokoh ataukah sudah hancur. Yang menjadi persoalan adalah tidak ada satupun orang yang mengetahui letak persis keberadaan tembok itu. Kemudian salah seorang penasehat istana menghadirkan seorang pengembara asal Turki yang bernama Salam Tarjuman. Khalifah Al-Wathiq memerintahkan kepada Salam Tarjuman untuk mencari dan memastikan tembok Zulkarnain apakah masih aman dan belum rusak. Khalifah lalu memberikan 5.000 dinar ditambah dengan 10.000 dirham kepada Salam Tarjuman sebagai ongkos perjalanan mencari tembok Zulkarnain. Ditambah lagi 50 prajurit lengkap dengan kuda yang membantu dalam misi itu. Singkat cerita, ketika itu berangkatlah Salam Tarjuman bersama para rombongannya dari Samara, sebuah kota kecil yang terletak di sebelah timur Sungai Tigris di Provinsi Salahuddin, Irak. Setelah sekian lama rombongan Salam Tarjuman berjalan, akhirnya mereka tiba di suatu tempat di wilayah Armenia, negara yang berbatasan antara Eropa Timur dan Asia, letaknya di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Di daerah itu Salam Tarjuman melihat sebuah daerah yang memiliki tanah berwarna hitam dan air laut yang berwarna kehitaman. Mungkin disebabkan efek pantulan awan yang selalu mendung di tempat itu. Singkat cerita, Salam Tarjuman dan pasukan kerajaan singgah di sebuah kota tanpa penduduk. Kota itu terlihat layaknya kota hantu. Tidak ada sama sekali warga yang tinggal di sana. Mereka berpencar mencari keberadaan manusia, hingga akhirnya bertemu dengan perkampungan yang tidak bisa berbicara Arab atau yang lainnya. Sehingga Salam Tarjuman berbicara dengan menggunakan bahasa isyarat. Ada kemungkinan mereka adalah orang-orang Georgia yang bahasanya terisolir selama 5.000 tahun lamanya. Hal ini tertulis dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 86 dan 93. Setelah berdialog agak lama, akhirnya para penduduk itu membawa Salam dan rombongannya pergi ke suatu tempat. Mereka menunjukkan bahwasannya di situ memang ada sebuah gerbang atau sebuah dinding yang terbuat dari besi tembaga di sebuah ngarai yang bernama Ngarai Darial. Hanya ada satu jalan yang mengarah ke sana, berbentuk lorong yang dibuat oleh tentara Georgia dan diperbaiki kembali oleh Rusia pada tahun 1850-an. Sejak dahulu lorong Darial dikenal untuk tujuan menjelajah. Lorong ini juga dikenal dengan sebutan gerbang alam atau gerbang Kaukasia. Ada juga yang menyebutnya dengan gerbang Iberia. Menurut sejarawan Muslim Abdul Kalam Azad, memang ada sebuah timbunan besar berupa tembok yang dibuat dari besi bercampur tembaga di pegunungan Kaukasus. Bendungan itu berupa dinding dan ada di kawasan yang cukup sempit di antara dua bukit Darial. Keadaan bukit itu curam dan membentang memanjang dari Laut Hitam hingga Laut Kaswain. Dinding yang menghubungkan dua bukit tersebut juga menghubungkan antara dua laut yang panjangnya 1.200 km. Abul Kalam menyebutkan, kondisinya masih kokoh seperti mempunyai bentuk berlapis-lapis. Di area tersebut, ada suatu timbunan tinggi yang terbuat dari besi yang dicampur dengan tembaga. Dan para penduduk asing bangsa Georgia kuno tadi percaya bahwasannya timbunan besi tersebut
untuk menyumbat suatu lubang besar yang ada di sana. Penduduk sekitar juga takut untuk mengusiknya, karena mereka telah mendengar cerita dari turun-temurun tentang keberadaan Ya'juj dan Ma'juj. Sahabatku yang dirahmati Allah, kemudian Salam Tarjuman berada persis di depan tembok besi yang sangat besar, dan kondisinya sudah mulai retak-retak. Ada juga beberapa lubang yang seperti dibuat oleh manusia dari balik tembok itu. Salam Tarjuman kemudian berpikir, jangan-jangan inilah tembok besi yang dibuat oleh Zulkarnain pada masa lalu. Maka Salam pun bertanya kepada warga sekitar, apakah ada yang pernah melihat sesuatu di balik tembok atau gunung ini? Orang-orang kampung itu berkata, iya, kami sering melihat. Kadang-kadang kami melihat di puncak gunung ada orang-orang berlarian. Tubuh orang-orang itu berukuran sangat kecil. Pernah suatu ketika, sekelompok masyarakat di kampung itu suka menggedor-gedor tembok besi tersebut, dan terdengar suara manusia meraung keras dari balik tembok besi. Salam Tarjuman menyimpulkan, mungkin inilah Ya'juj dan Ma'juj. Setelah itu Salam Tarjuman mencongkel sebagian dinding besi tersebut, kemudian dibawa pulang ke istana untuk ditunjukkannya kepada Khalifah Al-Wasriq Billah. Setelah merasa berhasil dalam misinya, Tarjuman bergegas pulang. Salam Tarjuman bertemu dengan Khalifah Al-Wasriq. Dia menceritakan bukti potongan tembok besi. Kemudian Salam menceritakan bahwasannya tembok Zulkarnain masih berdiri kokoh, namun ada retakan-retakan dan beberapa lubang di sana. Kemudian Salam menceritakan bahwasannya tembok Zulkarnain masih berdiri kokoh, namun telah ada retakan-retakan dan beberapa lubang di sana. Salam Tarjuman menyimpulkan bahwasannya mungkin sebentar lagi dindingnya akan runtuh. Mendengar hal ini, sang khalifah puas sekaligus menjadi takut bila Ya'juj Ma'juj keluar dari gerbang itu. Kisah tentang Salam Tarjuman ini secara lengkap dituliskan pada sebuah buku berjudul Nuzhat Al-Mushitab. Selain Salam Tarjuman, ada seorang khalifah ke-18 Abbasiyah yang bernama Al-Muqtadir. Dia tidak sengaja menemukan tembok itu, persis 60 tahun setelah ditemukan oleh Salam Tarjuman. Peristiwanya berawal ketika itu teman-teman Khalifah Al-Muqtadir mengutus pembesarnya yang bernama Ahmad bin Fadlan. Dia diutus ke sana untuk mengirimkan bantuan kepada masyarakat Bulgaria Volga, masyarakat yang juga dikunjungi Salam Tarjuman untuk mencari tembok Zulkarnain sebelumnya. Ibnu Fadlan juga bertemu dengan Ya'juj dan Ma'juj di sana, tapi yang membuat aneh, Ibnu Fadlan menjelaskan bahwa ciri-ciri Ya'juj dan Ma'juj berukuran raksasa atau setinggi pohon kurma. Sahabatku seiman, sampai sekarang, tembok ini masih menjadi misteri. Tidak ada yang tahu lokasinya. Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid mengatakan tembok yang dimaksud adalah tembok Cina yang dijelaskan dalam bukunya Mengungkap Misteri Perjalanan Zulkarnain ke Cina, munculnya Ya'juj dan Ma'juj di Asia. Ibnu Battutah dalam bukunya juga bercerita pernah melintasi tembok Ya'juj dan Ma'juj dengan menempuh perjalanan 6 hari dari Cina. Sedangkan menurut Abdullah Yusuf Ali, dalam tafsir The Holy Quran, dikatakan bahwa keberadaannya di distrik Hisar, Uzbekistan, sekitar 240 km di sebelah tenggara Bukhara, ada celah sempit di antara gunung-gunung batu, letaknya di jalur utama antara Turkestan ke India. Dari serangkaian kisah penemuan tembok Ya'juj dan Ma'juj sejak lama oleh para tokoh tadi, kita bisa melihat bahwa tidak adanya fasilitas canggih yang mereka gunakan, hanya sebatas petunjuk dari Al-Quran saja. Pertanyaannya, apakah di zaman sekarang ini, dengan segala fasilitas yang kita miliki, seperti internet dan lain sebagainya, seharusnya mudah menemukan keberadaan tembok tersebut? Jika konteksnya sebagai pencatatan sejarah secara ilmiah, bagi kami sah-sah saja. Tapi jika sebagai sebuah pembuktian akan adanya firman Allah di Al-Quran mengenai adanya tembok Ya'juj dan Ma'juj, mungkin harus dipertimbangkan lagi, karena terkesan kita tidak percaya akan firman Allah
pada kitab suci yang telah diciptakannya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe dan share jika dirasa bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Dan jangan lupa tonton video bermakna lainnya dari channel ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.